kembali bersama saya Asti Lalasati dalam Opini Obrolan Publik Terkini. Pada segmen kali ini saya membuka kembali kesempatan kepada audiens kami untuk memberikan pertanyaan. Silakan penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Surya, berasal dari Forum Mahasiswa Perlindungan Perempuan Anak Steinsar Kepri. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, mungkin pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Sudirman dan mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Misni. Pertanyaannya, berdasarkan data dari Simfoni PPA, kasus kekerasan selama masa pandemi ini terjadi sebanyak 3.087 kasus. Bukannya berkurang, namun kasus ini berada di angka yang cukup tinggi. Jadi salah satu kasusnya itu beberapa hari yang lalu, tepatnya di kota Lampung Timur, ada seorang anak perempuan di mana ia mengalami kekerasan di rumahnya. Kemudian ia melapor ke unit P2 TP2A di kotanya. Artinya kan anak ini sudah tahu kemana dia harus melapor, Pak. Kemudian namun bukannya dilindungi, anak ini malah dilecehkan dan hampir dijual. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu mengenai hal tersebut? Dan menurut Bapak atau Ibu bagaimana caranya mengembalikan citra baik dari unit tersebut? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Sudirman dulu atau Bu Misni dulu? Pak Sudirman. Silakan Bapak. Ini pertanyaan yang berat bagi aktivis perempuan dan anak. Ini kita memang sangat sedih sekali atas kejadian ini. Dan begitu kejadian ini mencuat, hampir seluruh aktivis penggiat anak di Indonesia itu berdiskusi apa sebenarnya yang terjadi di lembaga tersebut. Kita coba telusuri, mulai dari anak ini jadi korban pertama kalinya, kemudian dia datang melapor, kita telusuri SOP-nya seperti apa, sampai dia jadi korban yang kedua kalinya. Dan ternyata memang ditemukan ada SOP yang tidak diikuti oleh lembaga tersebut. Terus yang kedua, ada kode etik yang dilanggar oleh petugas di sana. Nah, jadi ada dua SOP yang tidak diikuti, terlampaui, tidak diperhatikan, kemudian ada kode etik yang dilanggar. Bagi pegiat anak, kode etik itu adalah sesuatu yang harus, wajib, mau tidak mau. Bahkan satu contoh saja, dan saya sering diskusi dengan teman-teman, untuk mengambil gambar saja, maka kita harus minta izin kepada korban. Itu untuk ngambil gambar saja. Apalagi untuk melakukan pendampingan, banyak lagi kode etiknya. Harus menjaga kerahasiaan dan segala macam. Padahal ngambil gambar itu untuk laporan kita. Tapi kalau korban tidak mau diambil gambarnya, maka tidak boleh seorang pun yang memaksanya. Jadi kita catat saja. Nah, ini korbannya itu perempuan, tapi yang mendampingi laki-laki. Oleh karena itu di setiap lembaga selalu akan ada dua. Dan itu masuk kode etik. Kalau misalnya korban perempuan, maka yang mendampingi mesti perempuan. Kalaupun tidak jadi korban, kita sudah terapkan. Misalnya Dinas PPPA mengirim forum anak ke nasional. Tentu selalu ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Maka pendampingnya juga mesti ada orang dewasa perempuan dan orang dewasa laki-laki. Harus seperti itu. Apatah lagi ini korban. Jadi ketika kita telusuri, kami diskusi, kami langsung koordinasi dengan fasilitator Provinsi Lampung, dan ternyata kita temukan bahwa ada SOP yang mereka langgar dan kode etik. Dan insya Allah nanti forum anak lagi sedang merancang, dan lagi-lagi nanti kami akan undang Bu Misni bersama dengan fasilitator Provinsi Lampung. Kita akan diskusikan dan kami berharap teman-teman mahasiswa bisa ikut webinarnya nanti seperti apa kondisi realnya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah ngejudge segala macam, kita hakimi orang, ternyata kita tak tahu cerita sebenarnya. Dan
tadi malam kita sudah buat janji dengan fasilitator Provinsi Lampung dan beliau bersedia untuk berbagi kisah dengan teman-teman di Provinsi Kepulauan Riau. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Sudirman. Semoga teman-teman mahasiswa dari Forum Peduli Perempuan dan Anak inilah yang nantinya akan menjadi tenaga-tenaga sumber daya manusia yang bisa melayani kasus-kasus serupa sehingga tidak ada lagi kasus-kasus Lampung lainnya. Baik, penanya terakhir saya persilahkan. Saya nama Irnawati dari SDN 004 Bukit Bestari. Begini, selama dari bulan Maret kemarin kita pembelajaran di rumah, yaitu pembelajaran daring. Sesuai di lapangan, saya sebagai guru mewakili teman-teman juga. Selama pembelajaran di rumah, yang kami alami di lapangan yaitu terkadang sebagian orang tua juga kurang mau membantu, kurang bekerja sama kepada kami guru. Sementara kami guru juga diberikan pelatihan, mau tidak mau kita juga harus belajar daring. Mungkin ada beberapa guru kita mungkin yang sudah lama dan kurang mempelajari ini, mau tidak mau juga harus belajar karena guru juga harus dituntut belajar dengan daring, mungkin kesusahan cara pengoperasiannya. Tapi tetap kami juga diberikan pelatihan kemarin, didatangkan dari sekolah. Terus yang saya tanyakan, bagaimana dengan orang tua yang kurang bekerja sama dengan guru atau dengan pihak sekolah? Terus bagaimana pihak pemerintah memberikan pemahaman kepada orang tua atau masyarakat tersebut supaya hak-hak anak-anak kita yang orang tua yang sedemikian ini tidak terabaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ernawati. Berarti ini perkara tentang lagi-lagi pemenuhan hak dasar anak, hak pendidikan ini. Bagaimana Ibu Misni mungkin dan Pak Hanafi selaku pemerintah menjamin supaya orang tua yang bandel ini tetap mau ikut serta biar anaknya tetap bisa belajar lewat online. Silakan Pak Hanafi. Ya, inilah salah satu PR kita, beragamnya tingkat pendidikan orang tua, beragam suasana psikologis di rumah-rumah. Ya, ada rumah yang tipe pasar, tipe kantor, tipe macam-macam ya. Ini mempengaruhi sikapnya terhadap anak. Tapi bagaimanapun kita harus memproses, melakukan pembelajaran yang terus-menerus terhadap keragaman orang tua nih, walaupun tidak mungkin sampai ke satu titik yang sama, nggak mungkin ya dalam waktu yang pendek, tetapi yang namanya usaha itulah yang dihitung sebagai pahala ya, usaha pemerintah, usaha pribadi, usaha LSM, semua kita yang sadar harus menarik kepada yang belum sadar. Kalau ada tetangga kita, kalau kita sebagai orang yang sadar maka kita harus mengajak tetangga-tetangga kita. Jadi semua sarana, semua orang harus terpanggil untuk itu. Kalau tidak kita akan tenggelam bersama ya, satu perahu besar bangsa ini dengan SDM yang banyak tadi, bocor perahu kita tenggelam sama-sama ya. Dan jangan sampai kita tenggelam, kita harus selamat sama-sama. Selamat sama-sama berarti kita harus berusaha sama-sama. Berusaha sama-sama menyadarkan bahwa kita ini punya masa depan yang cerah. Jika anak-anak ini adalah usia emas, mereka adalah harapan bangsa yang luar biasa, aset bangsa, majunya bangsa. Kalau anak-anak ini benar pendidikannya, jangan sampai anak-anak kita ini salah asuh. Maka orang tua harus punya perhatian besar, empatinya, simpatinya, harus punya jembatan rasa yang sering saya sebutkan. Jembatan rasa itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh anak. Anak ini adalah pribadi yang sangat unik, yang punya potensi, tetapi anak juga karena interaksinya bermacam-macam juga harus dipahami oleh semua orang tua. Ya, jika ini semua orang tua memahami bahwa anaknya adalah aset besar dan bahkan anak itu adalah modal besar dia masuk surganya orang tua, karena salah satunya kan orang tua bisa masuk surga dengan doa anaknya. Nah, kalau anaknya tidak mau berdoa untuk orang tuanya, wah itu bahaya. Ini semua ya, semua LSM, semua lembaga kami dari pemerintah, Dinas Pendidikan, Ibu Misni di Pemberdayaan Perempuan harus fokus terhadap ini ya, karena memang tak mungkin pemerintah saja, orang tua paling utama.
salah didik orang tua ini justru membuat anak itu, makanya sekarang penyakit emosional anak itu bermacam-macam. Tidak hanya satu. Ada anak yang rendah diri, ada anak yang tidak bisa, ada ADHD, ada macam-macam istilahnya itu. Penyakit-penyakit ini akibat apa? Akibat interaksi yang salah. Interaksi, kalau boleh mengutip sebuah hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumbajisanihi. Anak itu lahir fitrah. Yang merusak fitrahnya siapa? Orang tuanya. Orang tuanya bisa mengarahkan dia rusak atau dia baik, dia berprestasi atau tidak. Cara interaksi orang tuanya lah yang menentukan dia baik. Nah, ini kita sudah sadar itu semua. Sekarang mari kita berjuang menyadarkan semua orang tua, walaupun itu tidak mudah. Karena tidak semua orang tua siap punya anak. Walaupun kadang-kadang terpaksa punya anak, ya kan? Bahkan tidak punya cita-cita terhadap anak, tidak punya program terhadap anaknya. Tapi ketahuilah anak adalah aset besar. Itu dari saya. Berarti bisa kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, semoga nanti Bu Irnawati bisa memberikan tayangan ini juga kepada orang tua di rumah, semoga nanti terbuka mindsetnya bahwa memang orang tua berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk seluruh narasumber kami. Sebentar lagi Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli. Apa harapan Bapak Ibu atau pandangan ke depannya untuk anak-anak di Indonesia, terutama berkaitan dengan era pandemi? Hari Anak Nasional seperti apakah yang akan dibayangkan oleh Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari Pak Sudirman dulu? Ini suatu yang berat bagi orang tua dan anak-anak ketika menghadapi situasi yang tidak normal. Tapi lagi-lagi kita berharap bahwa ada hikmat terbesar keberadaan orang tua dan anak selama pandemi ini bisa menumbuhkan kedekatan, keeratan antara orang tua dan anak. Ini yang kita harapkan, karena selama ini sebelum pandemi mungkin anak dan orang tua hanya ketemu di pagi hari, atau bahkan ada anak yang ketemu hanya di malam hari, atau bahkan ada anak yang ketemu hanya sekali seminggu. Nah, kita berharap kedekatan selama pandemi ini bisa terjalin dengan baik dan anak-anak betul-betul merasakan bahwa dia adalah bagian dari keluarga itu. Sekira itu. Terima kasih banyak Pak Sudirman. Kita lanjutkan ke Bu Elmi. Mungkin Ibu harapannya dari Dinas Pendidikan mungkin? Iya. Harapan kami ke depannya dengan adanya musibah COVID ini, saya anggap musibah, ya. Pendidikan tidak hanya berhenti karena adanya COVID, tapi pendidikan tetap berlanjut untuk menciptakan anak-anak kita yang hebat, anak-anak kita yang sukses. Yakinlah sesuatu yang musibah itu ada nilai positifnya, ada kebaikan, maka kita ambillah nilai kebaikan. Tadi nilai kebaikannya yang dulunya belum paham teknologi, dengan adanya COVID sudah paham teknologi. Yang dulunya hubungan antara orang tua dan guru kurang berjalan baik, dengan adanya COVID kedepannya akan berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama kita aktifkan lagi parenting, ya, ini kerjasama antara guru dan orang tua. Itu saja. Terima kasih Bu Elmi. Selanjutnya Pak Hanafi mungkin Pak. Rumah adalah sekolah besar. Ya, rumah adalah tempat pendidikan. Di zaman dulu pun belum ada sekolah, rumahlah menjadi andalan pendidikan anak, ya. Tapi rumah yang tidak punya program, rumah yang tidak punya visi, maka sebenarnya ini sebuah musibah, ya. Untuk itu mudah-mudahan di Hari Anak ini kita semua sadar bahwa rumah adalah aset besar, tempat mendidik anak kita menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang berhasil untuk membangun Indonesia yang lebih baik, insya Allah. Terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu Misty. Baik, tentu harapan saya di Hari Anak Nasional 2020 karena mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Seluruh hak-hak anak harus terpenuhi. Itu sengaja kita hadirkan di sini dari semua unsur agar masing-masing bekerja untuk memberikan pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus anak. Anak merupakan anugerah, titipan yang harus kita jaga. Anak merupakan masa depan kita. Orang dewasa hanya meminjam dari anak-anak karena mereka yang menjadi pewaris bangsa ini kelak. Ketika kita menyadari ini, maka tidak bisa ditawar bahwa seluruh kondisi harus berpihak kepada anak.
Namun demikian, untuk mewujudkan itu semua kita harus siap. Anak harus siap, orang tua keluarga harus siap, lingkungan harus siap, termasuk dunia pendidikan juga harus siap untuk menyambut era COVID dan new normal nantinya. Karena kita tidak akan mungkin selamanya berdiam di rumah. Virus COVID tetap ada. Maka itu pemerintah sudah mulai bekerja dan mungkin nantinya di Januari 2021 mungkin anak-anak sudah mulai bekerja. Inilah tugas kita semua. Anak harus siap kembali kepada new normal. Keluarga harus siap. Bagaimana meyakinkan dan menjamin anak dari rumah ke sekolah harus terlindungi dari COVID. Begitu di lingkungan juga anak apakah melalui transportasi dan lain sebagainya harus terjamin bahwa anak tetap terlindungi dari COVID, penularan COVID. Di sekolah, ketika anak sudah sampai di sekolah, ini saya berpikir bahwa Januari 2021 mungkin anak sudah kembali ke sekolah. Mungkin virus belum bebas dari dunia ini, masih ada, tapi kita kan harus berdamai dengan COVID. Oleh karena itu, anak, orang tua, keluarga, lingkungan sekolah harus siap menyambut new normal sebagai proses perlindungan dan pemenuhan hak anak kalau memang Indonesia mau maju. Mungkin itu demikian. Terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan untuk 4 narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali percakapan kita tadi, artinya bahwa Hari Anak Nasional tidak hanya selebrasi untuk anak dan orang tua saja, tapi semua elemen masyarakat juga tergabung di dalamnya untuk memenuhi hak-hak dasar anak dan memberikan perlindungan, terutama hak yang keempat, yaitu hak hidup lebih layak. Baik, tayangan opini telah sampai di sini. Terima kasih banyak kepada seluruh audiens kami, mulai dari tenaga pengajar, mahasiswa, forum anak, guru PAUD, dan teman-teman aktivis lainnya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah memberikan pikiran-pikiran yang kritis, memberikan banyak insight dan wawasan. Dan saya, Asti Lalasati, mengucapkan pamit undur diri. Untuk menyaksikan tayangan-tayangan opini lainnya di GoTV, silahkan buka channel YouTube Anda dan klik GoTV. Jangan lupa like dan subscribe, serta Anda bisa mengunjungi www.gotvnews.co.id. Saya Asti Lalasati, sampai jumpa.